Kami dari kelompok 6 Sistem Lingkungan Industri mempersembahkan video futuristik berupa pemanfaatan limbah kulit buah sebagai face mist yang ramah lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Syakila dengan NIM 210701 21120015 dari kelompok 6 SLI kelas A Teknik Industri angkatan 2021. Saya Fedorani Natasha dengan NIM 210701211200044. Dan saya Mutia Ataya Salsabila dengan NIM 2107012112005. Halo semua, seperti yang kita semua tahu bahwa produk kecantikan merupakan salah satu barang yang tidak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari. Tidak hanya digemari oleh wanita, tapi kini tren menggunakan produk kecantikan juga digemari oleh banyak pria. Namun, kalian pernah dengar nggak sih bahan-bahan berbahaya yang biasa terdapat dalam produk kecantikan? Misalnya paraben, formaldehida, triclosan maupun synthetic colors. Bahan-bahan berbahaya tersebut biasanya terdapat dalam produk kecantikan yang sangat berbahaya bila diaplikasikan khususnya pada kulit yang rentan alergi. Nah, salah satu masalah kulit akibat bahan dalam produk kecantikan yaitu dermatitis. Kondisi ini terjadi ketika bahan-bahan dalam produk kecantikan mengiritasi kulit. Iritasi kulit ini dapat terjadi dalam beberapa jam, berhari-hari, bahkan berminggu-minggu setelah penggunaan produk kecantikan tersebut. Kulit akan kemerahan, terasa perih, gatal, dan dapat mengeluarkan cairan jika digaruk. Nah, karena permasalahan tersebut, akhir-akhir ini juga mulai banyak digunakan produk kecantikan berbahan alami. Tidak hanya itu, mulai banyak merek produk kecantikan ternama yang beralih menggunakan bahan-bahan alami karena relatif lebih aman untuk kulit dan juga lingkungan. Jadi, selain mengurangi pemakaian zat kimia pada kulit, kita juga dapat membantu mengurangi limbah, khususnya limbah buah-buahan yang dapat kita gunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan produk kecantikan berbahan alami. Mungkin teman-teman udah pada tahu kalau misalkan menurut FAO pada tahun 2020, penyumbang limbah terbanyak di dunia adalah buah-buahan dan sayur-sayuran sebesar 45%. Buah-buahan dan sayur-sayuran menduduki peringkat teratas dikarenakan adanya food loss dalam pengantaran bahan makanan selama perjalanan saat pendistribusian ke supermarket atau retail. Sehingga ketika produk makanan sudah sampai di supermarket, beberapa sudah tidak layak untuk dijual bahkan dikonsumsi. Selain itu, buah dan sayuran merupakan bahan makanan yang sering dibuang oleh konsumen karena umur simpannya yang cukup pendek, sehingga konsumen tidak dapat menyimpan buah dan sayuran dalam jangka waktu yang panjang. Berdasarkan hasil FSI pada organisasi dunia, Indonesia dan Meksiko merupakan negara terburuk dalam penanganan hal tersebut. Oleh karena itu, dari kelompok kami berinovasi untuk membuat produk kecantikan yaitu face mist dari bahan alami khususnya limbah buah-buahan untuk mengurangi limbah di lingkungan serta mengurangi penggunaan bahan kimia. Nah, setelah mengetahui permasalahan tersebut, kami dari kelompok 6 menginisiasikan suatu solusi dengan menggunakan ekoenzim sebagai face mist. Ekoenzim sendiri merupakan cairan multiguna yang memiliki berjuta manfaat termasuk pada bidang kesehatan dan juga kecantikan, di antaranya untuk membersihkan tubuh, mengatasi luka dan jerawat, serta mengatasi penyakit kulit seperti gatal-gatal dan juga alergi. Face mist merupakan produk perawatan kulit yang berisi cairan yang dapat disemprotkan ke wajah. Nah, cairan di dalam face mist ini umumnya mengandung zat yang mampu mengunci kelembapan ataupun meningkatkan hidrasi kulit. Tak jarang, face mist juga diformulasikan dengan bahan-bahan tertentu untuk mengatasi permasalahan kulit wajah, seperti mencegah dan meredakan peradangan jerawat, mengontrol produksi sebum, mengecilkan pori-pori, hingga mencerahkan wajah yang kusam. Ekoenzim sebagai salah satu bahan aktif natural yang bersifat antimikroba sangat cocok untuk dimanfaatkan sebagai bahan campuran aktif pada face mist ini. Karena kandungan senyawa yang terdapat pada kulit buah itu sangat beragam dan mampu memberikan manfaat untuk mengatasi persoalan pada kulit wajah. Dalam pembuatan ekoenzim, ada beberapa alat dan bahan yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah wadah. Wadah di sini kita menggunakan wadah yang bermulut lebar dan juga berbahan plastik. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya ledakan gas yang dihasilkan selama proses fermentasi. Selanjutnya ada gula molasa atau gula tebu, air, dan sampah organik. Sampah yang dimaksud di sini adalah sampah mentah atau yang belum terolah, tidak busuk, tidak berulat, dan juga berjamur. Tidak keras seperti biji batang pohon dan sebagainya. Lalu tidak kering seperti kulit salak, daun jagung, ataupun kulit bawang. Dan yang terakhir syaratnya adalah tidak berminyak atau berlemak seperti daging alpukat ataupun daging kelapa dan ampasnya.
Selanjutnya, langkah pembuatan dari ekoenzim ini cukup mudah, yaitu yang pertama, siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang sesuai dengan kriteria, lalu cuci bersih kulit buah dan cacah dengan blender, kemudian masukkan kulit buah tersebut bersama dengan gula dan juga air ke dalam botol sesuai dengan perbandingan. Secara umum, ekoenzim ini dibuat dengan perbandingan sampah organik terhadap gula dan juga air adalah 3:1:10. Lalu simpan di tempat yang kering dan juga sejuk dengan suhu ruang dan biarkan selama 3 bulan. Buka botol selama 2-3 hari sekali untuk mengeluarkan gas hasil fermentasi. Pada 1 minggu pertama akan muncul jamur Pitera yang bisa dimanfaatkan untuk kecantikan sebagai masker wajah, dan setelah 3 bulan, ekoenzim ini dapat digunakan. Untuk pembuatan ekoenzim sebagai face mist diperlukan pengenceran. Kenapa? Karena pada face mist ini merupakan skincare yang digunakan rutin setiap harinya, sehingga kadar dari ekoenzim yang digunakan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan kulit agar tidak menimbulkan iritasi ataupun efek samping yang tidak diinginkan, yaitu dengan cara mencampurkan 1 ml ekoenzim dengan 1000 ml air bersih. Setelah mendengarkan penjelasan dari Tasya dan juga Sasa, sekarang kita masuk ke tahap proses pembuatan face mist dari ekoenzim. Yuk langsung aja intip cara pembuatannya. Yang pertama adalah kita siapkan alat dan bahan-bahannya. Nah, di sini yang pertama ada limbah kulit jeruk, kemudian ada limbah kulit pepaya, kemudian ada limbah kulit nanas, air mineral bersih, dan juga gula Jawa. Untuk langkah yang pertama adalah kita cuci bersih kulit buah-buahan. Dimulai dari kulit pepaya dengan cara menggosok-gosokkan. Nah, dilanjutkan dengan kulit buah nanas. Nah, pencucian ini merupakan salah satu tahap yang penting karena tentunya di dalam menghasilkan face mist kita ingin mendapatkan hasil yang bersih, yang higienis agar tidak terkontaminasi dengan jamur yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya di sini ada kulit jeruk, kita cuci bersih kembali. Proses pencuciannya pun tidak dilakukan di air mengalir karena salah satu penghematan air juga. Setelah melewati proses pencucian, maka langkah selanjutnya adalah kita blender, kita haluskan kulit-kulit buah tersebut agar nantinya dalam proses pembuatannya bisa lebih mudah. Setelah halus, maka masuk ke langkah selanjutnya, yaitu dengan mencampurkan air dan juga gula Jawa ke dalam kulit buah yang telah dihaluskan. Nah, selanjutnya nanti kita tutup wadahnya dengan rapat. Tunggu sampai sekitar 2-3 bulan sampai nantinya ekoenzim siap digunakan sebagai face mist. Nah, setelah mengintip proses pembuatan ekoenzim dari kulit buah-buahan, di sini saya juga akan membagikan tips-tips seputar pembuatan ekoenzim ini. Tips yang pertama adalah setiap 2-3 hari sekali buka tutup dari wadah ekoenzim ini yang bertujuan untuk membuang gas-gas hasil dari fermentasi. Yang kedua, jika nanti terdapat jamur, maka kita bisa mengatasinya dengan menjamurnya di bawah panas terik matahari selama 15-20 menit. Kami berharap dengan adanya inovasi pengolahan limbah kulit buah menjadi face mist ini dapat mengurangi jumlah limbah di Indonesia dan dapat membantu masyarakat Indonesia mendapatkan produk kecantikan yang aman, ramah lingkungan, dan aman di kantong. Upaya ini kami lakukan sebagai kontribusi generasi penerus bangsa dalam mewujudkan Indonesia bebas limbah. Dari kami kelompok 6 untuk Indonesia. Terima kasih.